Iya, baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Eh, Terima kasih Mbak Mayang yang sudah memberikan kesempatan berkaitan dengan problem ya atau masalah yang pernah dihadapi sebagai salah satu dari pimpinan gitu, bahwa di kehumasan itu yang pertama berkaitan dengan eh, seluruh warga Semanda, satu, yang kedua dengan pihak-pihak luar ya. Yang pertama dengan pihak Semanda dulu. Jadi mulai dari guru, kemudian karyawan, kemudian siswa. Nah, tentunya tiga hal ini punya problem masing-masing ya. Nah, ada contoh berkaitan dengan eh, apa namanya, keinginan ya, keinginan dari siswa, kemudian keinginan dari guru ya. Karena tugas di kehumasan adalah memfasilitasi, maka kemudian kita memberikan fasilitas untuk itu. Maka kemudian kita usulkan di manajemen kepada kepala sekolah untuk dibuatkan forum, nah gitu ya, dibuatkan forum untuk berbicara, sehingga baik siswa maupun guru itu diberikan kesempatan untuk berbicara secara luas, baik di rapat-rapat dinas ataupun di rapat-rapat koordinasi. Gitu. Kalau dulu-dulu memang belum belum pernah ada, maka kemudian ini kita buat seperti itu, sehingga kritik, saran, masukan itu bisa diterima, kemudian bisa diselesaikan bertahap. Nah itu. Yang kedua, dengan orang tua. Terkadang ada saluran yang tersumbat antara sekolah dengan orang tua juga, maka hal ini kita fasilitasi bertemu dengan orang tua. Biasanya setahun sekali kalau bertemu dengan orang tua, maka kita fasilitasi orang tua bisa bertemu dengan sekolah itu, eh, kita jadwalin. Jadi ada forum sharing session dengan orang tua juga. Nah, gitu. Ya, selain mereka ada pertama kali rapat pleno, itu juga termasuk bertemu dengan sekolah, jadi komunikasi. Ya, gitu. Kemudian kita juga ngasih kesempatan orang tua untuk bisa bertemu dengan komite. Nah, ini kita fasilitasi juga. Karena orang tua biasanya berkaitan juga dengan komite. Kita fasilitasi di hari Rabu, itu tempat untuk ngobrol antara orang tua dengan komite. Ini tugas-tugas di kehumasan. Kemudian di apa dengan pihak ketiga, misal LSM atau wartawan. Nah, ini juga yang membuat kita apa namanya ya, untuk banyak bersabar ya, tetapi hal itu bisa kita hadapi juga ya dengan ya, komunikasi yang baik ya, komunikasi yang baik dengan mereka, sehingga mereka yang punya niat buruk itu kemudian tidak jadi niat buruk. Nah gitu ya, jadi dengan wartawan atau LSM itu ya kita bermitra ya, nanti masukan, saran, kritik silahkan. Nah gitu ya, itu dengan mereka, sehingga kalau mereka ada yang ngamuk-ngamuk, misal pernah dulu ada yang marah-marah, itu ya kita hadapi dengan santai aja gitu. Kenapa? Karena biasanya sih ya mancing-mancing gitu, kita nggak tahu niatnya masing-masing. Nah itu beberapa hal yang berkaitan dengan tugas-tugas di kehumasan ya. Kemudian ada satu hal yang sebenarnya belum ini juga belum terfasilitasi ya, bagi calon 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 alumni ini yang nanti kemungkinan akan bekerja. Nah gitu ya, itu kita belum punya apa namanya, itu masih menjadi program ya.
membuat jalur ke perusahaan-perusahaan ya untuk bisa menerima mereka. Tapi kalau untuk perguruan tinggi kita sudah buka komunikasi ya dengan perguruan tinggi sehingga anak-anak nanti bisa tertentukan mereka bisa kuliah di sana baik yang negeri maupun yang swasta. Nah, mungkin itu Mbak. Kalau etika ya, pertama ada nih, ini kasus ya. Ini berkaitan dengan apa ya, dengan pendidik sih. Ya. Ada beberapa pendidik atau guru itu ketika misal ada program remedial atau perbaikan itu tidak melakukan dengan sesungguhnya. Maksudnya begini, tidak ada kaitannya dengan pembelajaran misalnya gitu. Ya. Misal dia minta sesuatu dari anak dan seterusnya untuk kepentingan pribadi. Nah, itu kan masuk nih ya, ada keluhan masuk ya. Ini kan masalah etik gitu ya, masalah etika. Maka kemudian kita panggil ya, kita panggil yang bersangkutan, kemudian kita ingatkan. Nah, gitu. Ya, karena hal-hal seperti itu yang jelas itu melanggar etika. Kemudian yang berkaitan dengan perasaan. Eh, perasaan ya, bujukan rayuan ya. Berkaitan dengan hal seperti ini nih biasanya ini ya eh, apa ya? Jadi apa contohnya ya? Eh, paling menentukan kebijakan kayaknya. Jadi adil nggak adil begitu. Ya enak nggak enak berkaitan dengan perasaan. Jadi mau menasihati orang, mau mengingatkan atau mau membuat keputusan itu apa kadang memang perasaan itu akan diajak bermain gitu ya kayak itu tadi misal berkaitan dengan etika itu juga ada kaitannya juga dengan perasaan juga atau eh, ketika kita menghadapi orang ya menghadapi orang biasanya kalau ada pihak ketiga gitu datang ya itu LSM atau wartawan itu kan biasanya mereka minta apa ya, minta uang saku biasanya begitu ya. Nah ini kan mestinya pakai perasaan ya. Nah biasanya kalau yang mereka mintanya ya besar gitu ya nominalnya itu nah, tetapi ya kemudian kita kita lobby gitu dan seterusnya ya akhirnya ya tetap kita kemudian berikan kepada mereka ya, ya sebenarnya nah begitu. Ya memutuskan itu tentunya dengan ini ya semuanya harus ada kebaikannya kalau itu disebut dengan win-win solution lah gitu ya jadi tetap kembali ke kita nanti ada baiknya ya kemudian ke dia juga ada baiknya pula begitu ya jadi kita menentukan kebijakan itu bukan karena like or dislike tapi memang menentukan kebijakan itu harus ini ya sesuai dengan kebenaran ya, kalau ada kebenaran ya kebenarannya itulah yang harus diambil nah, gitu jadi bukan karena suka atau enggak suka ya. Tapi kebenaran itulah yang harus diutamakan gitu ya. Yang pertama tentunya dianalisa dulu jadi apa ya dasar masalahnya apa namanya secara filosofis lah gitu jadi akar masalahnya apa dulu itu kita analisis kemudian kita tahu ini cara solusinya itu apa gitu ya maka nanti ada opsi-opsi gitu jadi ada opsi-opsi
apa namanya solusi. Nah, baru di opsi-opsi ini kita kita pilih-pilih ya, mana yang paling dekat tadi itu, maslahatnya, untuk kepentingan bersama, ada win-win solutionnya, nah gitu. Jadi kita ambil itu ya, dengan demikian kita bisa ketika membuat keputusan itu tidak merugikan semuanya. Nah, gitu. Jadi analisis dulu, kemudian ambil opsi solusinya, baru dipilih mana yang lebih maslahat, baru kita sampaikan. Gitu, gitu Mbak. Ya memang untuk mengambil keputusan itu memang mesti ada apa ya, ada dilemanya gitu. Ya. Yang pertama lihat untuk kepentingan umum dulu. Ya, jadi secara apa ya, etika ya, etika. Iya. Nah, jadi aturan dulu gitu. Aturan ini kan yang terlihat nih ya. Yang terlihat di luar itu kan aturan. Ya. Jadi pertama aturan dulu, sesuai dengan aturan. Gitu. Yang kedua baru kemudian main kepada sisi sisi lainnya. Eh, apa ya? Moral. Ya, sisi moralnya gitu. Ya. Tadi itu aturannya gitu ya, etiknya, kedua kemudian masuk kepada sisi moralnya. Nah, dua hal itu saya pikir perlu perlu diperhatikan ya, karena yang pertama ya harus aturan dulu, aturan di ditegakkan, aturan ditegakkan, kemudian sisi selanjutnya gitu. Mungkin itu Mbak. Kalau jadwal khusus itu enggak ada ya. Jadi kalau ada masalah ya kemudian kita langsung kita analisa kira-kira bisa enggak langsung diselesaikan. Kalau nggak bisa ya berarti nunggu beberapa saat, beberapa hari gitu. Kita harus konsultasi dengan pihak-pihak yang terkait untuk membuat keputusan atau kebijakan. Itu karena biasanya kan suatu masalah, apalagi kalau berkaitan dengan organisasi, dengan pelayanan publik itu kaitannya kan banyak tuh. Ya, maka kita bisa komunikasi, koordinasi dengan pihak-pihak lain sehingga nanti cara memahami masalahnya juga kompleks dan penyelesaiannya juga lebih kompleks. Nah, gitu. Ya. Eh, jadi gitu. Pada dasarnya tidak ada jadwal khusus. Ya, tentunya ada ya. Hmm, gitu. Jadi kita kan ada kawan, ada atasan, gitu. Dan mitra kerja dan seterusnya. Ada suami, ada istri juga, ada guru yang bisa dimintain pendapat berkaitan dengan hal-hal tersebut. Gitu. Jadi kita punya banyak masukan, kemudian nanti kita pilah-pilah, kita ramu-ramu deh gitu. Dengan nanti muncul sebuah kebijakan yang berjit, nah, gitu. Nah, gitu aja. Iya. Pelajaran yang bisa diambil adalah bahwa eh, pertama setiap manusia itu memang tidak selamanya ya, tidak selamanya bersih, tidak selamanya selalu berbuat baik, tapi terkadang-kadang bisa berbuat buruk juga. Satu itu ya. Yang kedua, ada peluang kita untuk saling mengingatkan. Nah, itu. Ya, jadi kita bisa saling mengingatkan, saling menasehati. Ya. Yang ketiga, eh, fungsi kepedulian kita sesama manusia, makhluk sosial itu ada. Itulah sesungguhnya peran apa pelajaran yang bisa kita ambil. Jadi kepedulian.
kepedulian kepada sesama. Gimana Pak? Ada kasus apa nih Pak? Lagi pengalamannya yang pernah dihadapi? Satu, Hmm. saya ini kan kepala sekolah yang baru, Hmm. menggantikan terhitung sejak 14 Januari. Jadi 2 bulan lah sampai besok tepatnya kan 14. Kalau persoalan itu banyak, baik itu persoalan yang sifatnya segera untuk diambil keputusan, persoalan yang sifatnya membutuhkan perencanaan, atau persoalan yang memang butuh bekerja kolektif. Contoh persoalan yang harus segera diputuskan. Pertama, begitu saya menjadi KS, itu kan belum serah terima. Yeah. Tetapi sistem Dapodik kita harus segera terisi kepala sekolah definitif. Nggak bisa kalau Dapodik dan lain-lain, PLT nggak bisa. Makanya begitu kemarin ada persoalan kepala sekolah, walaupun belum pelantikan serah terima, maka kita harus segera itu, nggak bisa tawar-menawar. Patokannya adalah SK. Terhitung 14 Januari, kepala sekolah baru. Itu yang segera, maka otomatis langsung upload SK, ganti KS. Itu nggak bisa diskusi panjang-panjang itu karena menyangkut orang banyak. Iya. Ada lagi nggak Pak? Kalau persoalan yang sifatnya butuh perencanaan. Ya. Contoh, butuh perencanaan, butuh strategi itu PPDB. Karena sebagai kepala sekolah nggak bisa sendiri. Saya harus kumpulkan tim. Harus mengumpulkan beberapa tenaga-tenaga muda untuk memantapkan kembali strategi PPDB. Kalau yang jangka panjang, yang terukur, terstruktur ya kepanitiaan sekolah. Maka semua panitia-panitia saya panggil. Bagaimana kesiapannya? Contoh yang terdekat nih, panitia studi pantai, studi museum, kita panggil. Panitia studi lokal, panitia semester. Itu kan mendekat, semuanya perlu perencanaan. Kalau yang lainnya ya sambil berjalan lah. Prinsipnya pimpinan itu kapan dibutuhkan, kapan diperlukan, harus ada. Kalau tidak ada, maka ada yang mewakili. Gitu, Bu. Iya. Selanjutnya, selama ini Pak, gimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Kalau dilema etika itu lebih banyak nanti by data dengan BK. BK yang punya itu. Sebagai contoh, kalau dilema etika itu kan lebih kerasa. Ada anak datang tiap hari terlambat. Terlambat ya Pak ya. Misalkan ini. Oh ya. Secara aturan sekolah jelas sanksinya. Tapi ternyata anak ini memiliki cerita berbeda kenapa terlambat. Nah, di sini perlu sikap dan perlu mengambil kebijakan yang nggak kaku, nggak boleh kaku. Kalau secara aturan jelas sih orang terlambat itu. Tapi ternyata dia terlambat itu memiliki alasan yang ternyata juga bisa kita terima. Di posisi ini kadang-kadang memunculkan dilema. Satu kelompok bilang apa bedanya dengan yang lain, harusnya tegakkan semua dong. Kelompok lain mengatakan, wah kalau siswa memiliki cerita seperti ini harusnya juga mendapatkan perhatian atau mendapatkan teguran yang berbeda. Kalau yang bujukan moral itu ya ke personal sih. Bujukan moral itu ke personal. Iya. Ini ada anaknya pejabat. Misalkan masuk nggak pernah, tahu-tahu ikut ulangan, tahu-tahu mau lulus. Kata
backingnya sudahlah, berapapun saya akan bayar. Sebagai pimpinan saya nggak boleh begitu. Iya. Saya bisa saja mengambil keuntungan secara pribadi, tapi sekolah ini dibangun bukan untuk pribadi, tapi saya punya tim, dan itu selalu ada. Yang namanya bujukan moral selalu ada. Dilema etika apalagi. Banyak kasus-kasus yang menghendaki kita untuk bermain rasa. Saya kira seperti itu. Iya. Jadi untuk mengidentifikasi terkait dilema etika, Bapak berkoordinasi dengan pihak DK ya Pak yang ya? paling banyak itu kalau kasus sekolah anak-anak kita ini ya, yang paling banyak loh. Bukan yang lain nggak punya, wali kelas juga banyak. Iya. Tapi yang paling banyak by data itu BK. BK. Ya. Baik. Dan kalau bujukan moral lebih kepada personal ya Pak ya, keputusan diri sendiri. Ya. Kemudian pertanyaan selanjutnya, selama ini bagaimana Bapak menjalankan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan, Pak? Ya. Gimana caranya itu, Pak? Kan kita diajarkan sih oleh Islam mengambil keputusan dalam posisi yang rumit sekalipun ya. Saya sebagai contoh, dua orang sama-sama hebat bertemu dalam masjid. Siapa yang layak jadi imam? Yeah. Wah, hafalannya sama-sama kuat, fasihnya sama-sama fasih. Ada lagi kriteria, siapa yang lebih tua? Oh, ternyata si A. Jadi diajarkan oleh Islam itu bahwa ketika kita menghadapi persoalan, kalau ada dua sama-sama baik, mana yang paling baik? Dua-duanya paling baik, mana yang paling mendekati benar? Selalu ada itu. Iya. Jadi kita pakai perbandingan, kita memakai kriteria lah. Jadi dalam memutuskan itu Bapak menggunakan perbandingan dan juga kriteria ya, Ya, Pak? Mana yang paling mendekati kebenaran? Ya. Oh, ya, Walaupun dua-duanya sama benar, mana yang paling? Wah, dua-duanya paling benar, dua-duanya paling baik. Kita pertimbangkan risiko yang akan timbul dengan pilihan kita. Karena misalnya banyak. Ya. Risiko ke depan yang dihadapi ya, Pak ya. Ya. Kemudian yang ketiga, langkah-langkah atau prosedur yang seperti apa Pak yang Bapak bisa lakukan selama ini? Yang Bapak lakukan selama ini? Kalau menjadi pimpinan sekolah itu sebenarnya semua tingkah tindak tanduk cara kita mengambil keputusan sudah ada aturannya. Ya on the track aja loh. Sambil berjalan. On track, dan jangan lupa Muhammadiyah mengajarkan sistem kolektif kolegial. Oh iya. Keputusan itu bukan satu orang. Iya. Ya, kalau saya memiliki 4 wakil kepala sekolah, 3 atau 2, maka keputusan yang saya ambil ini nggak bisa keputusan saya sendiri. Iya. Harus kolektif. Kalau itu harus melibatkan dewan guru kita panggil. Kalau harus melibatkan wali kelas kita panggil. Kalau harus melibatkan wali yang kita panggil. Jadi tidak ada keputusan yang pribadi. Di Muhammadiyah itu walaupun selevel pimpinan tertinggi dalam amal usaha apapun, tetap sistemnya kolektif kolegial. Oke, nggak bisa sendiri. Didasari dengan itu ya Pak ya. Langkah-langkah yang memang sudah anjurkan oleh persyarikatan ya Pak ya. Oke. Baik, kemudian yang keempat, hal-hal apa aja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus di 5 etika, Pak? Yang paling bagus itu adalah ifda binafsik. Kita yang memberi contoh. Ya tak bahasakan tadi. Kalau saya bilang negor ibu guru suruh ngajar yang baik, maka yang paling baik itu saya ini ngajarnya harus baik. Maka ketika nanti saya ngomong ke orang lain, Bu kalau ngajar yang baik, itu nggak akan bandil ke saya, karena saya ngajarnya baik. Sudah memberikan contoh ya. Kalau saya bicara tentang ke anak-anak, ayo sholat ke masjid, saya harus di masjid, itu nggak akan bandil bahasanya. Jadi kata kunci seorang pimpinan kalau saya adalah teladan. Memberi contoh dimulai dari diri sendiri. Insya Allah yang lain bisa terlaksana. Siap. Baik Pak, pertanyaan selanjutnya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus di 5 etika? Banyak.
Tantangan itu bisa bersifat internal atau eksternal. Kalau internal contoh, kalau kita punya 40 guru, nggak bisa satu suara itu. Iya. Nggak bisa. Itu internal dari kita aja. Nggak bisa kita bulat. Ada satu siswa yang nyata-nyata secara kriteria sekolah sudah full poinnya harus dikeluarkan. Iya. Tapi ternyata ada kelompok guru yang memberatkan dengan pertimbangan. Pertimbangannya bukan pertimbangan aturan, tapi pertimbangan rasa. Iya, moral tadi ya, Pak. Iya. Cobalah. Ini anak ini orang nggak punya. Memang bandel, tapi masa iya kita pindah dia? Kalau dipindah, iya kalau dia mau sekolah tempat lain dan lain-lain. Wah, tantangan yang agak rumit itu satu tantangan internal dari dalam kita yang nggak sevisi. Tapi bukan nggak mungkin ya, bisa. Yang kedua tantangan eksternal. Eksternal dari luar, dari lingkungan. Kita mau bicara tentang sekolah bersih. Kalau lingkungan kita nggak mendukung, sulit. Kita mau bicara lingkungan nyaman, kalau lingkungan kita nggak mendukung juga sulit. Jadi internal eksternal itu yang menjadi faktor ya. Faktor utama tantangan Ya. yang terbesar ya, Pak. Ya. Kemudian pertanyaan selanjutnya, apakah Bapak memiliki jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus di Lima-Etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikan bentuk dan prosedur apa Pak yang dijalankan? Ya kalau terjadwal ada, kalau yang membutuhkan langsung juga ada. Kasus menghadapi siswa yang hamil, Iya. itu nggak bisa berlama-lama. Iya. Tapi kalau kasus-kasus yang di luar itu bisa dengan jadwal. Contoh anak mengalami kekerasan fisik misalkan, atau bully misalkan yang lagi rame, kan nggak bisa langsung gitu. Melibatkan banyak pihak ini. Iya. Belum lagi kalau kasus ini harus ke pihak hukum misalkan, itu maka harus terencana, melibatkan banyak pihak, nah harus terjadwal itu. Hari ini agendanya apa? Mendengarkan saksi. Besok apa agendanya? Ngundang wali misalkan gitu. Jadi kebutuhan saja sebenarnya sifatnya. Lihat kebutuhan. Lihat kebutuhannya. Ya. Jadi bentuk dan prosedurnya mungkin melibatkan banyak orang. Ya, kalau yang melibatkan banyak orang nggak bisa Ya. cepat, nggak bisa. Iya. Kemudian yang selanjutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus di Lima-Etika, Pak? Kata kuncinya teamwork. Hmm. Teamwork itu tim kerja kita. Kalau tim saya di pimpinan ini solid, satu suara, nggak ada yang sulit. Ya sudah, kita hadapi bersama-sama. Bersama-sama, Ya, Pak ya. tim kerja kita yang harus solid. Oke. Ya. Jadi yang mempermudah adalah tim kerja Bapak ya, sebagai pendukung keputusan. Kemudian dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan terkait di Lima-Etika, Pak? Satu, jadi seorang pemimpin itu harus komprehensif. Ya. Kalau mengambil keputusan itu pertimbangannya harus banyak sisi. Yang kedua, jadi pemimpin itu harus tegas. Tegas dalam arti walaupun itu menyangkut etika, menyangkut moral, dan lain-lain tuh harus tegas jawabannya. Berikutnya, jadi seorang leader itu harus memberikan contoh. Kalau contoh itu sekali saja kita lihatkan, maka selanjutnya kita bisa tiru contoh itu. Jurisprudensi lah namanya. Keputusan terdahulu dijadikan landasan keputusan selanjutnya. Berikutnya hikmahnya banyak lah. Kita ini kan harus hidup dan belajar dari apa yang sudah terjadi. Hari ini kita punya kesalahan. Maka yang terbaik bukan meratapi salahnya. Yang terbaik itu bagaimana kesalahan serupa tidak terulang. Kedua, melihat ke depan. Kan hidup ini berencana. 3, 2, 4, bahkan tahunan ke depan bisa kita rencanakan dari sekarang. Kita buat rencana, buat strategi. Mungkin belajar dari pengalaman yang lampau ya, Pak, dan jangan mengulangi kesalahan yang sama. Mungkin Benar. itu pembelajaran yang bisa diambil dari hal-hal yang Bapak hadapi selama ini.
Terima kasih Pak Rudion atas waktu dan kesempatannya. Ya, sama-sama. Terima kasih. Ya, semoga sukses Amin amin. kegiatannya. Amin, Monggo, Pak. Bu.